5. Pak. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya saya absen dulu nggih. Nanti silakan disebutkan namanya. Kalau hadir ditampilkan. Akan saya ambil gambarnya. Iya, Bun. Udah ditampil. Mbak Afir. Halo. Mbak Afir. Mbak Afir. Mbak Afir. Halo. 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 Mbak Afir. Halo. Nggih, Pak. Mbak Afir. Hadir ya? Hadir, Bapak. Oke. Afir hadir, Pak. Oke. Mbak Evi. Nggih. Mbak Evi. Hadir, Pak. Ya, tampilkan Hadir, dulu. Pak. Silahkan tampilkan semuanya. Tolong. Halo. Ya, Halo? Pak. Sampun, Pak. Yang lain silahkan tampilkan semuanya. Semuanya saja. Saya ambil gambarnya. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, silahkan ditampilkan semuanya. Nggih, sampun. Sudah, Pak. Siap, Pak. Siap. Ya, silahkan. Mbak Anggra ini. Mbak Anggra Pak, ini. hadir, Pak. Ya. Mbak Anissa. Mbak Hadir, Anissa. Pak. Hadir, Bapak. Mas Aris. Oh, Aris Setiawan. Ya. Ya, ya. Mbak Arlian. Hadir, Pak. Hadir. Mas Agus. Oh, Mbak Prameswari, Mbak Ayu Prameswari. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Dia. Hadir, Bapak. Mbak Ermawati. Hadir, Erma- Pak. Mbak Ermawati. Hadir. Tampilkan dulu. Hadir. Iya, tampilkan dulu. Sudah. Sudah, Belum Pak. kelihatan. Belum kelihatan. Belum Sinyal tampil. mungkin, Pak. Ya, mungkin. Ya. Ya. Mbak Putri, Mbak Esti Putri. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Fadila. Mbak Fadila. Hadir, Pak. Fadilana Putri hadir. Mbak Fitriani. Hadir, Pak. Fitriani hadir. Ya nih, Mbak Harlina. Mbak Harlina. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Mbak Harlina. Mbak Hartini. Pak. Hadir. Ya. Mas Hendri. Mas Hendri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tampilkan dulu. Tampilkan, Mas. Tampil gambarnya. Udah, Pak. Oh, Udah. belum tampil sih. Belum kelihatan di sini. Masuk belum, Pak? Belum. Coba lagi. Di saya udah. Belum. Ya, kalau Udah loh, Pak. ya di sini belum kelihatan nih. Ya, ya sudah. Mas Hendri hadir ya. Hadir, Pak. Mbak Hadir. Julia. Mbak Julia. Julia hadir, Pak. Hadir. Tampilkan, Mbak. Tampilkan dulu. Ini sudah saya tampilkan itu. Sudah. Nggih. Belum kelihatan. Ya, Belum. Mbak Julia. Mbak Lutfi. Halo. Mbak Lutfi. Mbak Lutfi. Mbak Lutfi. Halo. Halo. Halo, Mbak Lutfi. Oke. Mbak Riani. Mbak Riani hadir. Hadir, Pak. Ya. Mbak Safira. Mbak Safira. Hadir, Pak. Hadir. Mas Setiawan.
Setiawan Rista hadir, Pak. Iya, tadi sudah nyoba ya. Nggih. Mbak Sela. Sela. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sela, Mbak Siti Puji. Mbak Siti Puji. Siti Pujastuti hadir, Bapak. Oke. Mbak Juliana. Mbak Juliana. Halo, Mbak Juliana. Mbak Juliana. Mbak Juliana. Juliana Saputri. Juliana Saputri. Ya. Mas Zaki. Mas Zaki. Zaki Kurniawan hadir, Pak. Hadir. Ya. Oke. Terima kasih. Yang belum Mbak Juliana nih. Mbak Juliana. Kelihatannya belum hadir. Ya. Ya. Halo? 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 Ya, Pak. Nggih. Ya, Ya. Pak. Saya coba tampilkan PowerPoint ini ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Sudah tampil PowerPoint? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, kita Belum. coba lagi. Ya, oke. Pak. Halo. Ya, bentar. Halo. Halo, nggih. Bisa tampil? Belum, Pak. Belum. Ditunggu sebentar. Nggih, nggih, Pak. ditunggu sebentar. Belum. Sampun muncul, Pak. Sampun. Nggih, Nggih, sampun. bentar nggih. Ya, Sampun, Pak. Nggih, Pak. ya, kita cari materi yang kemarin dulu.
Ya. Nah, halo. Halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Sebelum ke materi, saya sampaikan kemarin hasil diskusi. Sudah melihat nilainya semua? Halo? Ampun, ampun, Pak. Oh, baik nih, kecuali yang tidak baik. Ya, memang di itu kelihatannya hanya beberapa teman yang saya minta revisi karena memang sudah cukup baik ya. Jadi kalau tidak ada revisi ya berarti sudah baik lah ya. Silahkan dilihat. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, ini kemarin kita sudah bicarakan terkait dengan indikator anak yang mengalami kesulitan belajar. Di antaranya adalah satu nilai di bawah rata-rata. Ini kemarin sudah kita bicarakan. Kemudian nilai tidak sesuai dengan nilai kelas sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya nilainya baik, di kelas 5 baik misalnya, kok di kelas 6 tidak baik, berarti anak ini mengalami kesulitan belajar. Kemudian nilai tidak sesuai dengan Bapak, halo? saya Lutfi Nur Fadila hadir. Tadi Ya. MS Teams-nya agak error. Oh gitu ya. Oke, Mbak Lutfi ya. Oke. Mbak Lutfi, oke ya. Ya, berarti ada semua. Tinggal Mbak Siti Puji nih. Mbak Siti Puji, tolong nanti kalau sudah hadir silakan laporan seperti Mbak Lutfi. Nih, oke, lanjut. Yang keempat, lambat dalam mengerjakan tugas. Kancane rampung, dong rampung. Nah ini berarti ada kesulitan. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap kurang wajar. Nah, kurang wajarnya aneh-aneh. Ya. Ini anak yang kesulitan belajar biasanya cari-cari kompensasi yang lain. Mungkin mengganggu temannya, mungkin bermain apa, dan sebagainya. Nah, ini seorang guru harus jeli melihat pada anak itu, sehingga kesulitan belajar nanti bisa dibantu, difasilitasi, sehingga anak itu bisa mengatasi kesulitan belajarnya. Kemudian yang keenam, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan. Sama seperti tadi, kurang wajar itu. Kemudian menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Emosinya munggah, ya, temperamen jadinya. Karena sebagai kompensasi biasanya itu pada anak. Nah, kemudian menurut Abin Samsudin, ya, menurut Abin Samsudin, faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar. Ini menurut Abin Samsudin. Yang pertama adalah faktor stimulus. Ya, stimulus. Ya, faktor pancingan. Itu pengalaman belajar terdiri dari metode dan tugas dari guru. Nah, metodenya seperti apa? Ya, kemudian tugasnya seperti apa? Nah, jadi metode sangat menentukan ya, sangat menentukan untuk mengatasi anak dalam kesulitan belajar. Mungkin ya dengan metode yang tidak tepat ini akhirnya anak akan menjadi kurang paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu silahkan teman-teman ketika mengajar untuk bisa memilih metode yang tepat. Karena apa? Karena dengan ketepatan metode ini akan menjadi materi itu lebih gampang dicerna oleh anak. Ya, lebih gampang dicerna oleh anak. Syukur pakai apa? Bapak, Ya. Bapak, maaf. Tadi Siti Puji Astuti sudah di absen belum, nggih? Maaf memutus. Sudah, ini baru hadir. Ya. Tadi baru hadir, Siti ya? Puji Astuti. Ya, oke. Sudah ya. dari tadi, Bapak. Ya, sudah. Sudah dari tadi. Ya. Oh gitu. Ya, oke. Masuk ya. Suara saya Ribon. Masuk ya? Iya. Ya. Iya, Ribon. Iya. Ya, tadi sudah tak absen, tapi belum ada jawaban. Ya. Yuliana Oh sudah. iya. Masuk ya, Pak? Sudah tadi ya. Oke, ya. Mbak Yuliana Saputri masuk ya, Pak. Maaf tadi agak susah sinyal, Pak, di sini. Iya, ya memang saya menyadari itu. Karena tidak semua tempat sinyalnya bisa lancar. Nih, termasuk saya sendiri mungkin juga kadang tidak lancar karena ya situasi, apalagi mendung sekarang atau mendung nih. Nah, Bapak, yang ngapunten, lanjut, Pak. Ya, nggak apa-apa. Lanjut.
Nah, itu jadi sekali lagi untuk metode ini sangat penting, tolong untuk diperhatikan ketika teman-teman mengajar. Pilihlah metode yang sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga anak ini bisa lebih paham. Syukur-syukur memakai media. Ya, media ini sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali. Kemudian terkait dengan tugas yang diberikan guru juga harus jelas, ya, harus jelas. Kalau tugas tidak jelas, perintahnya tidak jelas, soalnya juga tidak jelas, anak bingung nanti. Sehingga ini karpe kepiye terus soal ini seperti apa itu menjadi satu tanda tanya pada anak, sehingga anak bingung dan mengerjakan. Jadi tolong pilih metode, kemudian tugas juga harus jelas. Yang kedua adalah faktor organisme, ya, faktor organisme, yaitu sebagai individu yang utuh, ya, terdiri dari karakter, ya, karakter pribadi seperti apa, kemudian psikofisik dan yang dialami siswa dalam belajar. Ini sangat menentukan juga. Tadi mungkin kemarin sudah kita bicarakan terkait dengan bagaimana pribadi yang utuh pada anak. Ya. Kemudian faktor respon. Ya. Respon ini ditujukan pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, respon anak seperti apa? Kalau guru mengajar cara menarik dengan media, metodenya tepat, ini akan menjadi satu hal yang positif bagi anak. Artinya apa? Respon anak itu akan lebih besar. Respon anak akan lebih besar. Ya, kita lanjut ke selanjutnya modul 6. Pendekatan pembelajaran di SD. Nah, pendekatan pembelajaran di SD. Pendekatan holistik terpadu. Ya. Objek dipandang anak sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Ya. Ada 9. 1. Pembelajaran berfungsi membantu anak secara utuh. Ya. Ya. Ini berfungsi membantu anak secara utuh. Jadi anak tentu nanti akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Atau sikap dan keterampilan. Kemudian pembelajaran berfungsi membantu anak memperoleh pengalaman belajar. Jelas, dengan KBM, dengan belajar ini anak akan memperoleh pengalaman belajar. Apapun disiplin ilmu yang disampaikan oleh guru. Nah, tentu kalau di SD ya ada beberapa macam mata pelajaran yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian memberi ruang gerak anak secara aktif dan intensif. Nah ini yang aktif tidak hanya anak, tetapi guru pun juga harus aktif sesuai dengan MPS, ya, MPS manajemen berbasis sekolah. Ini diharapkan dalam KPN itu antara guru dan anak sama-sama aktif. Jadi sekalipun subjek pendidikan itu anak, yang aktif guru pun juga harus aktif. Kemudian menjamin posisi anak baik dalam kebersamaan untuk menyelesaikan proses yang diharapkan. Nah, ini jadi memang seorang guru ini harus pandai mengkondisikan situasi dan kondisi anak, mengendalikan anak. Ini. Mungkin ada pengalaman di antara teman-teman di kelasnya ada anak yang putus sekolah. Ini jangan sampai terjadi harapan saya. Mengapa? Mungkin putus sekolah ini kan banyak faktor yang menentukan, yang menyebabkan. Nah, di situ nomor 4 menjamin posisi anak baik dalam kebersamaan dan menyelesaikan proses yang diharapkan ini sangat ditentukan oleh guru juga. Silahkan diberi motivasi pada anak, diberi dorongan, diberikan satu arahan tentang masa depan, ya, tentang masa depan. Kemudian yang kelima mendorong anak untuk terus belajar. Jadi belajar itu memang tidak ada hentinya sebenarnya, ya, tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Istilah yang umum kita dengar adalah belajar itu seumur hidup. Lifelong education, ya, ini. Jadi belajar itu seumur hidup.
Kemudian anak belajar dengan gaya masing-masing. Nah, ini jelas. Tiap anak punya tipe sendiri-sendiri, tipe belajar sendiri-sendiri. Termasuk Anda sendiri di antara sekian mahasiswa ini saya kira punya tipe belajar sendiri-sendiri. Ada yang mungkin belajar itu akan bisa efektif kalau sambil mendengarkan lagu-lagu misalnya. Ada juga yang mungkin sambil makan camilan. Ini saya kira ada. Ada juga mungkin yang dengan kegiatan yang lain yang sifatnya ringan, ya, sehingga tipenya itu masing-masing akan berbeda, punya tipe belajar sendiri-sendiri. Berfungsi dan berperan secara efektif, ya, menciptakan lingkungan belajar yang melihat berbagai aspek. Nah, ini lingkungan belajar itu kan kompleks, ya, ada kelas, ruang kelas, ada halaman, ada mungkin lagu media. Nah, ini silahkan diciptakan yang baik, ya, yang nyaman, yang menyenangkan dari anak. Termasuk juga mungkin lingkungan orang tua rumah tangga juga ini tidak kalah pentingnya untuk diciptakan secara baik. Karena apa? Orang tua juga selaku pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Ini jadi sangat kompleks, ya. Dari lingkungan kelas, lingkungan di luar kelas, termasuk lingkungan anak sendiri, ya, kemudian medianya, lingkungan rumah tangganya. Nah, ini sangat menentukan di dalam keberhasilan belajar anak, ya. Ini. Kemudian bidang studi tidak harus terpisah. Nah, ini tidak harus terpisah. Seperti kurikulum yang sekarang 13 ini tidak harus terpisah, yaitu dengan model tema, ya, tema berapa, ya. Jadi terpadu, tergabung, ya, tidak berdiri sendiri. Kalau dulu kan sistem mata pelajaran yang sistem tematik itu dulu di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Biasanya seperti itu kalau dulu. Sekarang kurikulum kita tidak seperti itu. Jadi begitu saja perkembangan yang terjadi. Yang 9 memungkinkan hubungan antara sekolah dengan keluarga. Nah, ini sangat penting. Ya, sangat penting jangan sampai antara sekolah dan keluarga ini punya jarak yang jauh, karena sama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan anak. Ya, ini silahkan kalau perlu ada program parenting, ya, ada program parenting. Sesekali orang tua kumpulkan, bicara tentang anak, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kualitas, bicara tentang mutu, bicara tentang masa depan pendidikan anak-anak kita. Ya, ini. Jadi tolong, ya, dirintis, diupayakan untuk bisa jangan sampai ada jarak antara sekolah dengan keluarga. Ya, ini. Kemudian pendekatan konstruktivisme berpusat pada anak, ya, berpusat pada anak. Ini yang berpendapat ada Glaservit, ya, Glaservit. Anak harus mengonstruksi pemindahan ilmu dari guru berdasar pengalaman masing-masing. Jadi apa yang disampaikan guru kepada anak, ini anak harus mampu menyikapi, mampu mengolah, mampu mengadopsi, mampu merekam, ya, untuk pengalaman belajar tadi. Jadi untuk pengalaman belajar. Sehingga anak ini akan berubah, ya, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak pandai menjadi pandai, ya, dari tidak kreatif menjadi kreatif, dari, ya, tidak kritis menjadi kritis. Itulah perubahan yang diharapkan terjadi pada anak ketika habis menempuh suatu jenjang pendidikan. Jadi ada semacam perubahan. Dulu kita sampaikan syukur-syukur perubahan itu secara permanen, sehingga memang harapannya seperti itu. Artinya dengan
kompetensi anak yang diperoleh melalui jenjang pendidikan tertentu, ini akan menjadi satu perubahan dalam kehidupan anak, ya, anak sehingga kedepannya bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada 3 macam level pengetahuan, ya. 1, konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal mengabaikan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan, ya. Mengabaikan, nah, jadi seolah tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kenyataan. Nah, kemudian konstruktivisme realisme, kalau di atas radikal, yang di bawah realisme, real, ya, hipotetik real itu tadi. Pengetahuan merupakan suatu hipotesis, suatu kenyataan yang sedang berkembang menuju pengetahuan yang sejati. Nah, ini real, artinya kenyataan. Di sini bertentangan dengan yang radikal. Kalau radikal menganggap pengetahuan tidak ada hubungannya dengan kenyataan, kalau yang realisme ini jelas sekali bahwa pengetahuan ini ada hubungannya dengan kenyataan. Nah, kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme yang biasa, yaitu pengetahuan sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek. Jadi ada perbedaan dari ketiga-tiganya, dari ketiga-tiganya. Kemudian pendekatan konstruktivisme mengharapkan pembelajaran berpusat pada anak. Caranya, nah caranya bagaimana supaya pembelajaran itu berpusat pada anak? Yang pertama, mengajar tidak hanya untuk mencapai tujuan prestasi akademik, tetapi lebih kepada mencapai kemampuan ketiga ranah, ya, itu. Jadi tidak hanya prestasi akademik, tapi ya keterampilannya, ya sikapnya. Ini tentu harus dicapai secara maksimal. Memang sekarang di era akhir-akhir ini, ya, kesan masyarakat terhadap anak ini yang kadang-kala timbul adalah bahwa anak-anak sekarang ini banyak yang kurang apa kira-kira kesan yang terjadi di sana. Coba silahkan munculkan, mungkin ada masukan dari masyarakat atau orang yang terkesan terhadap pendidikan yang sekarang terjadi. Apa kesannya orang tua terhadap anak atau masyarakat terhadap anak? Halo? Iya, Pak. Coba Ya. Pak diulangi pertanyaannya, Pak. Nah, sekarang ini kan banyak timbul kesan dari masyarakat, termasuk juga orang tua, bahwa pendidikan ini seolah ada kekurangannya terhadap anak, dipandang dari aspek anak. Ini ada kekurangannya. Kira-kira apa yang paling terkesan kurang di masyarakat? Kesan dari masyarakat. Tidak adanya tatap muka, Pak. Tidak adanya tatap muka. Ini dalam di era pandemi, ya. Di era pandemi. Kalau secara keseluruhan, mungkin kesan secara umum sebelum pandemi, apa kira-kira yang sering Anda dengar kira-kira apa? Sebenarnya ini sudah meluas kesan ini, dimanapun timbul kesan seperti itu. Jadi seolah-olah ya, anak ini punya satu kekurangan terhadap hasil pendidikan yang diberikan oleh guru. Saya Pak coba mau menjawab. Oh. Nama saya Hartini, Pak. Pak Hartini. Yuk. Kesan saya gini Pak, kadang anak tuh tidak begitu diabaikan gitu ya Pak. Mamanya masalah dalam pembayaran SPP karena orang tuanya tidak mampu. Kadang pihak sekolah itu tidak peduli Pak itu. Oh, ada yang seperti itu ya?
Iya. Mungkin harapan orang tua gratis misalnya begitu. Iya, mengharap dari sekolah itu ada keringanan seperti itu. Demikian, Ya, Pak. Ya, kalau SPP kan sudah tidak bayar toh. Iya. Ya. Yang dianggap berat biaya yang mana itu dari orang tua? Biasanya ini Pak, apa namanya untuk pembangunan gedung gitu ya. Kayak kemarin itu ada apa namanya diminta tinggalan karena mau apa namanya mau keluar dari sekolahnya seperti itu, tinggalnya sekian gitu. Ya ada sih wali murid ya kemarin yang mengeluh Pak karena tidak punyaannya seperti itu. Oh gitu ya. Oh, jadi ada program untuk ninggali setelah lulus ya? Iya, iya Pak. Nah, itu terkait dengan apa itu pendanaan, artinya biaya sekolah ya. Saya pikir rasanya karena kan biasanya kalau seragam ini kadangkala ada donatur ya, atau mungkin dari sekolah sering mengusahakan tuh kalau seragam biasanya. Saya pikir itu yang keberatan karena juga termasuk beban orang tua itu. Nah kalau itu, kalau itu sebenarnya apa itu bisa dibicarakan ya, silahkan dibicarakan dengan orang tua itu ketika mungkin tidak mampu, ya tentu ada kebijakan lah, artinya ya apakah berapa persennya atau mungkin syukur dibebaskan, itu silakan, itu intern sekolah dengan wali murid. Kemudian yang saya harapkan terkait dengan prestasi anak, hasil belajar anak atau pengalaman belajar anak. Ini ada yang memandang, oh cah iki seperti itu. Nah, kalau dulu ada kata-kata yang namanya orang tua itu cara mangan sekolahan, nah itu dulu. Dan sekarang lain fenomenanya. Nah, kira-kira apa terkait dengan pengalaman belajar anak, kekurangan dari yang dipandang oleh orang tua? Boleh nambah lagi Pak, ini mengenai prestasi anak. Iya, silakan. Karena anak saya tuh hobinya itu Pak sepak bola, dan alhamdulillah dari SD sudah ikut kegiatan. Iya. Dan mungkin karena ini ya Pak, kemarin sebelumnya ada apa namanya COVID itu masih berjalan gitu ya, berjalan mengenai prestasi dalam hal sepak bola anak saya tuh Pak. Tapi setelah ini mungkin karena saya ya berbaik sangka aja sama sekolahan, sekarang sama sekali tidak ada gitu loh Pak. Tidak ada kegiatan. Iya, karena kan anak saya tuh senangnya di sepak bola Pak. Kemarin ikut usia 12 tahun sampai di SMP seperti itu. Oh, bagus. Berarti prestasinya bagus itu. Terus saja dikembangkan, bahkan didorong untuk sekolahkan saja sepak bola, ya. Itu bagus itu. Nanti biar anak menjadi dirinya sendiri, artinya dengan bakat yang ada, potensi yang ada ini menjadi satu prestasi pada anak. Silahkan, itu sebaiknya didukung dengan sekolah sepak bola. Silahkan. Ada toh di Klaten ada enggak? Ada lah. Kalau ada silahkan masukkan saja. Karena kalau di sekolah mungkin memang ya ini aturannya sekarang kan tidak tatap muka dan tidak boleh. Ini memang satu hal yang harus dilakukan oleh sekolah. Bukan berarti programnya berhenti loh itu, karena faktor kondisi alam, ya artinya baru ada pandemi. Nah, saya salut, silahkan disalurkan ke sekolah sepak bola. Yang lain, yang lain masih ada pendapat? Kira-kira kesan apa yang kurang dari masyarakat? Mungkin saya Lutfi Nur Fadilah Pak, pendidikan karakter seperti sopan santun di lingkungan. Kan sekarang zaman sekarang tuh mulai pudar sopan santun itu. Betul, ya. Memang yang sangat terkesan kurang itu. Jadi sebenarnya guru tidak kurang-kurang untuk mengarahkan anak, tetapi karena memang faktor lingkungan lebih berpengaruh daripada
faktor intern dari dalam, baik sekolah maupun keluarga. Ini memang kesan yang terjadi seperti itu. Jadi seolah-olah anak sekarang ini memang tidak punya etika. Ya. Jadi entah itu bicaranya, moneh cara Jawa, ya ora iso tenan. Ya. Apalagi ini kemudian dikaitkan dengan buah etika. Ini ya kalau dulu itu memang beda dengan sekarang ya. Memang alamnya sudah beda. Namun demikian yang diharapkan orang tua itu ya anak itu punya pengetahuan, punya sikap dan punya keterampilan. Dan ini memang tujuan sekolah juga seperti itu. Pemerintah juga mengharapkan seperti itu. Tetapi memang kenyataan ya seperti itulah. Mungkin teman-teman sendiri juga menyaksikan bagaimana anak ini kalau bersikap kepada guru. Dan bagaimana juga kalau bicara. Ini kan seolah-olah ya kurang etis, etikanya kurang. Nah ini menjadi PR kita semua untuk meluruskan sikap-sikap anak yang dinilai oleh masyarakat ini kurang. Jadi memang faktor karakter ya, sopan santun ini memang saya juga melihat sangat kurang. Tapi bukan berarti salah guru, memang tadi faktor pengaruh lingkungan. Ini yang sangat kuat. Nih, kita lanjut. Nah, topik-topik berdasar pada pengalaman anak yang relevan. Nah, ini. Jadi relevan sesuai. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian metode mengajar harus bervariasi. Nah, variasi tidak hanya monoton satu saja. Kalau perlu tidak hanya satu metode yang digunakan. Mungkin ada demonstrasi, mungkin ada juga karya wisata, mungkin juga kalau perlu presentasi pada anak. Ini sangat bermanfaat bagi anak. Presentasi ini satu melatih anak kendel, yang kedua melatih bagaimana anak ini mengungkapkan, ya, mengeksplorasi pendapatnya terkait dengan materi yang diberikan. Kalau ada cooperative learning, silakan diprogramkan untuk ada presentasi. Ya, untuk ada presentasi. Kalau dengan daring seperti ini, kira-kira bisa enggak untuk presentasi? Insya Allah bisa. Ya, saya kira bisa. Tergantung dari materinya. Silakan dilihat materinya. Ketika mungkin coba jelaskan, ya. Jelaskan proses asimilasi misalnya. Mungkin kelas 5 atau 6, saya kira itu bisa, ya. Nah, ini kan walaupun jarak jauh kan bisa. Guru mendengarkan bagaimana presentasi anak itu. Sehingga ketika mengirimkan jawaban, ini kita konfirmasi melalui presentasi anak yang di situ membuat satu jawaban tugas. Kemudian ada kesempatan kepada anak untuk bermain dan bekerja. Silahkan, ini programkan. Karena apa? Memang anak ini dunianya dunia bermain. Jadi belajar pun memang harus dengan bermain. Ya. Namun itu biasanya untuk tingkat SD indikatornya kecil untuk bermain. Jadi yang mutlak itu biasanya di PAUD, ya, di PAUD. Baik itu PAUD TK maupun yang di bawah TK. Artinya baik formal maupun non formal. Nah, itu biasanya faktor bermain lebih besar, ya, lebih besar. Kemudian bahan pembelajaran diambil yang konkret, nyata, ya, nyata. Maka harapannya kalau kita mengajar sebaiknya menggunakan media, ya, menggunakan media, sehingga anak ini akan punya bayangan. Cukup media itu media yang asli, ya, konkret, yang asli. Ya paling tidak ya gambar lah, gambar. Jadi, kalau mungkin bisa
media langsung, mungkin berkunjung dengan metode karya wisata, silahkan. Misalnya anak ingin melihat, misalnya ya, melihat atau mencari tahu tentang aparat-aparat penegak hukum. Kira-kira dibawa ke mana? Kalau anak ingin tahu aparat penegak hukum, yang tepat dibawa ke mana? Kepolisian, Pak. Ke kantor Biasanya polisi. Polsek. Ya, jadi memang salah satu aparat penegak hukum adalah kepolisian. Jadi ada jaksa, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu kan aparat-aparat penegak hukum. Ya, hanya yang lebih cepat atau lebih dekat dan kepolisian. Silahkan, ada pengalaman sehingga tidak takut dengan polisi. Itu bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka sekolah, ya, misalnya bagaimana menjaga keamanan sekolah, ya, bagaimana mengenal tentang rambu-rambu lalu lintas, bagaimana mengenal tentang sanksi yang diberikan, kan begitu. Dan mungkin anak yang punya cita-cita jadi polisi akan senang itu melihat seperti itu, ya, gitu. Kemudian penilaian tak hanya aspek kognitif saja sudah dilaksanakan, toh. Jadi di kurikulum 13 ini tentu dari ketiga aspek ini masuk dalam penilaiannya. Yang paling sulit di dalam penilaian ini kira-kira apa dari teman-teman? Yang paling di sini. Halo? Iya, Pak. Ya, apa menurut perasaan Anda apa yang untuk apa itu penilaian ini? Apakah koreksinya, apakah pembuatan soalnya, atau mungkin yang lain? Silakan. Saya kira masing-masing berbeda ini, ya. Berbeda cara merasakannya. Wah, kalau kurikulum 13 ini paling sulit dalam penilaian adalah A, B, C, D. Kan? Ya. Ada yang berpendapat? Saya, Pak. Mungkin dalam soalnya, Bukan, Pak. ya. Di dalam Menurut saya ini, Pak. Ya. Dalam penilaian Mbak hasil karya. Mbak siapa ini? Halo? Juliana, Pak. Juliana. Oke. Monggo. Apa yang paling sulit menurut Anda? Mungkin dalam penyusunan soalnya, Pak. Penyusunan soalnya. Yang lain? Oke. Yang lain sama. Wes rampung lah aku dari ngeterke kayak. Oh iya, Setiawan, Pak. Ya, Mas Setiawan, monggo. Mungkin agak sedikit beda. Saya mungkin dalam penilaiannya mungkin. Penilaiannya, ya. Oke. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Ada yang penyusunan soalnya, Mas Setiawan penilaiannya, yang lain mungkin? Penilaian dalam ini, Pak, dalam hasil karya, umpamanya hasil karya menggambar itu kadang kan agak Pak, agak sulit gitu. Mana yang lebih baik gitu. Dalam menggambar. Iya. Kalau yang lain mungkin yang sifatnya akademik ada enggak? Seperti mungkin IPA, IPS, matematika dan sebagainya, ada enggak yang kesulitan? Mbak siapa ini tadi yang sulit menilai menggambar? Mbak Artini, Pak. Mbak Artini, ya. Iya. Yang lain merasa sulit enggak? Berarti banget. Halo? Iya, Pak. Ya. Ada pendapat? Ya,
Kalau menggambar itu sudah ada gurunya mapel sendiri, Pak. Jadinya kita nggak menilai. Oh gitu. Ada guru seninya ya, kesenian, khusus menggambar ada. Ya, wah bagus itu. Jadi kalau sekolah punya guru mata pelajaran syukur bisa lengkap, bagus ya. Itu karena latar belakang pendidikannya memang jurusannya sehingga memang profesional. Memang untuk kurikulum 13 ini sangat kompleks, baik di dalam penyusunan soalnya maupun teknik penilaiannya. Ya, memang kenapa ketiga-tiganya harus kita akomodir semua, baik kognitif, afektif maupun psikomotornya. Ini ya wajar, saya akui itu, ya, saya benarkan karena memang begitu kompleksnya. Kemudian yang ketujuh, guru wajib menerapkan ke-6 cara di atas. Nah ini, jadi nomor 1 sampai 6 ini perlu kita atau wajib dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, di KP2 pendekatan pembelajaran kontemporer. Menurut Kitton dan Tate, ya, itu Julahya, pendekatan eksperimental learning, ya, eksperimental learning, ya, anak berinteraksi langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Belajar berdasar pengalaman. Jadi eksperimen adalah percobaannya, learning belajar mencoba, belajar mencoba. Memang harus itu ya, satu keharusan. Kalau anak mau mencoba, tentu akan lebih banyak pengalaman yang diperoleh daripada ketika anak hanya mendengarkan dan melihat saja. Ya, memang urutan pembelajaran itu yang baik adalah dari mendengarkan, melihat, kemudian mencoba, yang terakhir melaksanakan. Itu akan komplit. Sehingga kalau misalnya pengalaman belajar anak itu kurang, akan saling menutup. Ketika mendengarkan kurang, kemudian melihat, nah ini akan, oh ya itu seperti itu, karena dia melihat. Kemudian mencoba, mencoba melaksanakan. Nah, jadi anak akan mengalami. Kalau akan mengalami, tentu akan berbeda ketika dengan tidak mengalami. Ini jadi silakan urutan-urutan seperti itu silakan dikondisikan pada teman-teman. Maka satu hal yang harus diingat bahwa sebaiknya pembelajaran kita harus memakai media. Kemudian pendekatan multi inteligensi, multi berarti lebih dari satu. Kecerdasan jamak, ya, yaitu ruang lingkup potensi, ya, yang melebihi skor IQ dan tak hanya terbatas pada penyelesaian masalah yang menghasilkan produk. Multi, lebih dari satu. Ya IQ, ya EQ-nya, ya itu tentu nanti akan menjadi satu pengalaman yang multi, lebih dari satu. Nah, sekarang menurut Gardner atau Armstrong, ada 7 kategori kecerdasan, ya, yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh. 1, kecerdasan bahasa, itu lisan dan tulisan. Lisan dan tulisan terdiri dari bunyi, makna, dan meta bahasa. Nah ini satu kelemahan pada pengalaman yang terjadi di anak. Ini yang paling lemah pada anak-anak itu adalah pada makna. Kalau bunyi ucapan itu saya kira mungkin anak-anak tidak begitu kesulitan. Tapi yang namanya makna, kira-kira teman-teman cocok tidak dengan pendapat saya? Makna ini anak-anak sangat kurang ini. Terbukti dari mana kita bisa melihat? Coba, kira-kira kita melihat dari mana? Kalau anak itu kurang bisa memahami kalimat atau kata. Dari saat membaca, Pak. Saat membaca. Ya. Jadi siswa itu pas membaca bisa, tapi pas ditanya itu tadi isinya tentang apa itu tidak bisa menjawab itu, Pak. Tidak bisa, artinya menceritakan kembali. Ya. Tidak bisa, Oke. Terus yang lain, kira-kira dari mana kita bisa melihat anak kalau pemahaman anak ini kurang?
Ya, seorang guru harus Dari tahu. soal menjawab diberikan pertanyaan, soal, Pak. Iya. Cara menjawab pertanyaan. Apa itu? Keseluruhan mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu? Kadang jawaban anak tidak sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal. Iya. Itu kelihatan sekali ya kalau anak itu tidak tahu makna dari soal kan gitu. Ya. Iya, Oke. pemahaman apa pembacaan soalnya kurang, Pak. Iya. Oh, yang lain. Oke, ya. Yang lain silahkan. Dari mana kita melihat anak itu kurang bisa memahami tentang apa itu makna? Yuk. Contoh Mbak ini. Contohnya umpamanya anak membaca itu petunjuk gitu ya Pak. Dia bisa baca tapi tidak paham apa petunjuk itu maksudnya itu. Jadi bisa baca tapi tidak bisa memahami. Oke. Iya. Oke. Yang lain kalau pada soal misalnya, pada soal pernah dijumpai pada mata pelajaran apa kira-kira? Oh iya masih ada itu Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Inggris itu Pak. Ya, kalau bahasa Indonesia kelemahannya di mana? Kalau menurut Anda kelemahannya di mana? Kalau saya bahasa Inggris Pak. Kan ada materi yang tentang mencari pesan dalam sebuah dongeng itu loh Pak. Nah terkadang anak itu untuk menarik pesan atau amanat dari ceritanya itu kesulitan gitu. Ya. Mengapa dia kesulitan? Menurut Anda apa? Sudah awang-awangan dengan bacaannya Pak. Bacaannya banyak jadi sudah tidak mau membaca Pak biasanya. Iya, betul sekali. Jadi merasa malas ya karena panjangnya kalimat. Ya, ini satu kelemahan pada anak. Nah, tolong ini harus dikondisikan oleh teman-teman. Jangan sampai anak punya perasaan seperti itu. Jangan sampai anak mempunyai satu anggapan seperti itu. Ya, memang kalau dalam bahasa salah satu faktor yang menyebabkan anak itu kurang paham memang kalimatnya terlalu panjang. Ini sehingga anak itu tadi aras-aras tadi. Ya, oke, betul. Memang betul. Lalu yang lain ini kalau saya melihat anak ini lemah dalam kalau matematika itu soal cerita. Nah, di soal cerita ini anak mesti banyak yang salah. Mengapa salah? Karena tidak paham kalimatnya. Nah, ini. Kalimatnya. Iya, jadi dia kurang bisa memahami kalimatnya. Sebenarnya kalimat cerita kan mudah, nah, hitungan yang mudah sebenarnya. Tapi karena anak tidak paham, kebanyakan justru malah tidak bisa. Ya, ini faktor kelemahannya. Jadi banyak sekali tadi yang Anda sampaikan, semuanya benar. Jadi yang tambahan dari saya itu di dalam pembelajaran matematika, khususnya soal cerita. Ini anak-anak sangat lemah untuk memahami kalimat. Nah, akhirnya mesti garapannya salah. Ya, untuk pekerjaannya salah karena kurang paham. Oke. Yang kedua, kecerdasan matematika logika, kapasitas menggunakan angka secara efektif. Nah, ini memang ya ini keterampilan ya. Keterampilan. Contoh lagi kalau di ini tentang penggunaan angka ini yang sering kita jumpai dan saya ada pengalaman itu pada anak-anak yang penerapannya. Misalnya ini satu contoh saja, mungkin di tempat Anda tidak terjadi, bisa juga. Anak Anda suruh membeli satu sabun, dua suruh membeli satu odol,
Kemudian satu lagi sikat, jadi seperangkat ada sikat, ada odol, ada sabun. Dikasih, dibawahi uang misalnya 20.000, ya 20.000. Kemudian kalau ditanya sebelum pulang dari belanja, itu kira-kira susuk piro, itu anak tidak bisa memperkirakan. Karena jumlah harga dari sikat, odol, dan sabun ini masih dalam perkiraan. Itu satu. Yang kedua memang variatif ya untuk harga, di mana belanjanya itu variatif. Nah, yang jelas di situ anak masih belum bisa memprediksi, artinya menggunakan angka secara efektif. Nah, ini satu hal penerapan pengalaman yang terjadi pada anak seperti itu. Kemudian kecenderungan pemahaman ruang, ini kemampuan mengamati ruang dan visual secara cermat dan akurat. Oh iya, ini kemarin kelihatannya sudah kita bahas, kemarin ada yang tanya. Jadi ini ya, jadi pemahaman yang mantap terhadap suatu benda, suatu benda. Pemahaman yang mantap, tidak ragu-ragu, artinya sudah yakin. Kemudian kecerdasan kinestetik, kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh, ya, mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk mentransformasikan sesuatu. Apa arti transformasi? Mentransformasikan. Apa artinya? Anggota tubuh. Menyalurkan, Pak. Menyalurkan anggota tubuh. Ya, menyalurkan, Pak. Mentransformasikan. Iya. Ya, untuk kegiatan tertentu ya, namanya kinestetik. Ya. Betul, nggih. Oke, betul, nggih. Jadi, tapi kalau transfer dalam keuangan kan memindah, nggih. Memindah. Kalau ini terkait dengan bahasa tubuh ya menyalurkan. Oke, ya. Kecerdasan musikal, musik, mengekspresikan musik ya dalam bentuk ritme, melodi, dan suara. Nah, ini kadangkala ini sekarang tapi mungkin di tempat Anda tidak. Secara umum kita lihat teman-teman guru itu untuk mengajar menyanyi itu sangat kecil ya, sangat kecil. Ini bahkan dulu ada program di tiap sekolah tiap pagi untuk membunyikan atau nyetel tape lagu-lagu perjuangan misalnya, lagu-lagu wajib misalnya. Nah, ini dulu ada program seperti itu, tapi ya itu tidak bisa berjalan baik kelihatannya. Dan sampai sekarang pun kelihatannya juga teman guru untuk menyanyi ini kurang semangat untuk mengajar menyanyi. Begitu enggak kira-kira? Halo? Iya, Pak. Ya, nah ini sebenarnya ya. Tolong anak-anak kita itu untuk lagu-lagu wajib itu. Untuk misalnya anak sekolah lagu Indonesia Raya rapal. Ini ada loh itu kelas 6 lagu Indonesia Raya enggak hafal. Apa gurunya malah rapal malah. Nah, ini ada. Silahkan yang lain. Hafal, Pak. Ya. Garuda Pancasila, Indonesia Raya, lagu Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Kalau dulu itu berdasar pulau. Iya, untuk nyanyi itu dulu ya, dulu zaman dulu itu setiap mau pulang itu paling tidak ada nyanyi. Apalagi kalau jam pelajaran menyanyi, memang ini mesti diberikan ya. Hingga anak-anak ini senang, semangat. Syukur dijelaskan pula arti dari masing-masing syair lagu itu akan sangat menarik pada anak. Karena itu meletakkan dasar jiwa patriotisme juga untuk bangsa ini, untuk Indonesia ini. Ya, dengan lagu-lagu itu kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kan ya berarti wilayah anak tahu wilayah Indonesia itu Sabang sampai Merauke berdasar terdiri dari pulau ya. Berapa ribu pulau untuk Indonesia ini?
perkiraan? Banyak banget Pak, beribu-ribu pulau. Lah iya. Kalau tidak salah kurang lebihnya 13.000 sekian pulaunya. 10 ribuan. Betul. Sekian. Ya. Ini. Ya, silahkan di sekolah Anda dikondisikan, diberikan tentang lagu-lagu, termasuk apa itu di jam-jam menyanyi, ini silahkan diberikan pelajaran menyanyi. Nek lagu dangdut hafal, gitu. Lagi kon lagu dangdut no rasa dikon do nyanyi dewi, tapi kalau lagu joget dewe Pak. Nasional lah, ya lagu nasional ini malah kurang. Padahal ini kan, iya kan. Kemudian kecerdasan interpersonal, kemampuan menyediakan suasana hati, motivasi dan perasaan orang lain. Ya, karena memang di sekolah ini kan anak bersosialisasi dengan teman yang lain. Silakan ada semacam motivasi pada anak bahwa teman itu juga saudara, teman itu adalah senasib ya pada anak-anak kita. Oleh karena itu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan anak yang ada pada sekolah Anda. Ini jelas ada. Sehingga kalau seperti itu tidak akan terjadi satu kejadian yang di luar etika, bahkan mungkin terjadi pula sering terjadi kekerasan. Nah, ini kan kalau ada suasana hati dan motivasi yang sama dari anak-anak dan tentu tidak akan terjadi. Kemudian intrapersonal, ya, intrapersonal, pengetahuan tentang diri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Jadi menyesuaikan, bersikap menyesuaikan. Seperti apa atau teman saya itu, seperti apa atau kita harus menjalin satu hubungan. Yang jelas faktor yang tidak boleh ditinggalkan adalah faktor saling menghargai pendapat. Nah ini biasanya dijalin, dikondisikan lewat cooperative learning, belajar kelompok, belajar kelompok. Nah, itu belajar kelompok. Pernahkah Anda membuat pembelajaran belajar kelompok kooperatif learning? Halo, pernah? Pernah Pak, ya. Pelajaran apa itu kira-kira? Terus materi apa yang biasa Anda lakukan saja? Biasanya matematika apa itu? Matematika. IPA. IPA, iya. Terus? Bahasa Indonesia. Nah. IPS, Pak. IPS. Kalau IPS misalnya materi apa yang mungkin tepat untuk dengan cooperative learning? Sumber daya alam, Pak. Ya? Apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Terus sumber daya alam. Tentang apa itu? Ya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang ada di sekitar kita, Pak. Lingkungan. Gitu. Ya, bagus. Bagus. Oke. Karena mampu membedakan ya nanti. Ya. Kan, bagus. Barang bekas. Ya, terus ada presentasi enggak kalau sudah dengan belajar kelompok? Ada enggak presentasi? Gimana Pak? Kalau waktu tatap muka ada Pak, nanti setelah anak-anak kerja kelompok kemudian diminta untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya Pak, waktu sebelum pandemi itu. Ya. Kalau sekarang enggak dilaksanakan ya? Tidak Pak. Tidak, karena tidak ada kelompok. Iya. Tadi sudah saya meskipun tidak ada kelompok, mungkin untuk konfirmasi tugas anak bisa juga secara pribadi itu present. Iya Pak. Ya, silakan yang mungkin bisa, memungkinkan bisa untuk dibuat presentasi silakan, karena ini akan lebih menguatkan pengetahuan pada anak.
Jadi pengalaman belajar anak akan lebih kuat. Kan kita juga harus menguatkan. Jadi materi sudah diterima anak, ini harus kita kuatkan. Caranya seperti apa? Banyak. Dengan presentasi, dengan PR, ya toh. Kemudian dengan kerja kelompok. Nah, banyak. Ini remedial. Nah, ini. Dengan kalau dulu co-kurikuler, kalau dulu di kurikulum berbasis kompetensi ada namanya co-kurikuler, yaitu sebuah program untuk menguatkan pengalaman anak melalui pembelajaran di luar intrakurikuler, ya, yang istilah biasa ngetren itu adalah les. Gitu. Tapi itu digunakan co-kurikuler. Jadi kegiatan belajar mengajar di luar intrakurikuler untuk bertujuan untuk memberi penguatan pada hasil belajar siswa. Nah, ini. Jadi silakan sekalipun pandemi dan tidak ada kerja kelompok untuk tetap ada presentasi secara pribadi. Kemudian lanjut ke inovasi, ya, inovasi pengembangan pendidikan di SD. Pengembangan pendidikan di SD ada beberapa. Yang pertama adalah rumpun sekolah konvensional yang biasa saja, masih seperti yang dulu, ya sama, yaitu ada rumpun, yaitu ada SD biasa, SD yang memiliki gedung, ruang belajar, kemudian kurikulum nasional, TPN setiap hari kerja, pagi atau siang. Kalau sekarang ini tidak ada sekolah yang masuk siang. Tidak ada. Karena apa? Karena pertama gedungnya cukup, yang kedua siswanya sekarang ini sudah berkurang. Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu zaman saya sekolah itu karena muridnya banyak sekali. Ya, banyak sekali, sekolahnya sedikit. Nah, ini ada yang masuk siang. Jadi setelah pagi selesai, tinggalnya sing lebu awan. Biasanya seperti itu. Kemudian per minggu 33 jam, ya, dalam harinya 240 hari efektif per tahun. 33 jam, ya, dengan 240 hari efektif per tahun. Dapat mengembangkan gedung sesuai dengan daya tampung. Nah, ini. Jadi kalau mungkin mampu bisa, ya. Rombongan belajarnya ada 8 misalnya, gedungnya hanya ada 6 kelas. Nah, kalau mampu mengembangkan, boleh-boleh saja, artinya menambah 2 ruang kelasnya, semuanya bisa masuk pagi, umpamanya begitu. Dapat mengembangkan. Kemudian SD kecil, itu sama dengan SD biasa, ada di daerah terpencil, kemudian memiliki 2-3 ruang kelas, dengan jumlah ya, ini yang ada di luar Jawa. Kalau daerah kita sudah gedungnya capek dan banyak. Kemudian SD Pamong. SD Pamong adalah SD yang melibatkan peran orang tua, masyarakat dan guru. Nah, masyarakat menyediakan tempat belajarnya, kemudian orang tua mendorong anak untuk belajar, guru membimbing, memfasilitasi, ya, ini. Kemudian anak belajar menggunakan modul, diberi buku seperti Anda. Kemudian anak belajar lebih aktif dan guru bertugas mengawasi serta membimbing dan memfasilitasi. Ya. Itu untuk SD Pamong. Ya, kalau dulu banyak itu di desa-desa itu, di tiap RT RW banyak, dan dulu mendapat bantuan juga itu, sekalipun dananya istilahnya bukan bantuan pribadi, untuk bantuan usaha, dipinjamkan untuk modal misalnya, itu ada dulu, ya. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak ada, programnya sudah dihapus kelihatannya, terus hilang. Ini dulu, ya. Kalau dulu seperti itu. Kemudian rumpun SDLB, sekolah dasar luar biasa. Yang termasuk sekolah ini adalah
sekolah yang menampung kondisi anak berkelainan fisik, mental, dan emosi dengan rentangan yang luas. Jadi 3 hal itu menjadi kemenangan dari SDLB. Kemudian jenis-jenisnya ada sekolah di tingkat SD, ya. Sekolah ini tingkat SD, tetapi siswanya penyandang cacat atau luar biasa dengan bermacam-macam ketunaan. Tuna berarti rugi loh. Nah, rugi kan duit. Nah, tuh. Jadi tuna yang pertama ya. Kemudian ini usia anak 7-12 tahun sama. Jadi kita juga 7-12 tahun, tapi kadang-kala ada juga yang 6 tahun 5,5 pun diterima karena situasi dan kondisi. Nah, kemudian sekolah luar biasa menampung anak berkelainan fisik, mental, dan emosi. Ada 2 macam, pembina tingkat nasional dan pembina tingkat provinsi. Yang nasional ada di Pemalang, ya, Pemalang, Jawa Tengah. Yang provinsi tentunya di tiap-tiap provinsi masing-masing juga ada sekolah pembina tingkat nasional dan provinsi. Ini untuk sekolah luar biasa. Kemudian sekolah A, SLBA, menampung tuna netra. Sekolah luar biasa B, menampung tuna rungu, pendengaran. Yang C, tuna grahita, ya, grahita ini terkait dengan satu intelektual, intelijensi. Ya, kemudian yang D, tuna daksa, ya, kelainan otot tulang. Kemudian ini juga sering kita lihat, kita sering melihat orang ada yang kakinya, ya, kakinya cacat. Mungkin ada yang tangannya, mungkin ada yang badannya bongkok. Dan yang E, tuna laras, ya, anak mengalami hambatan atau kesulitan belajar, penyesuaian di lingkungannya, ya, ini anak istilahnya tuna laras, ya, tuna laras. Kemudian yang tuna lebih dari 1 ditampung di SLBG. SLBG menampung anak-anak cacat yang lebih dari 1. Kalau A sampai D sampai E itu 1 tuna. Tapi untuk D ini sudah 2 tuna. Mungkin tuna rungu dan tuna dan tuna netra, ya, ini mungkin juga, ya, mungkin juga. Nah, kemudian sekolah terpadu, sekolah ini tidak berbeda dengan SD, hanya perlu pelayanan pendidikan terintegrasi, baik dari kelas khusus sampai kelas biasa, termasuk anak yang memiliki bakat. Nah, dulu sekolah itu ada program dari pemerintah. Guru-gurunya ada yang ditatar tentang pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus, itu dulu. Nah, tetapi program itu ternyata tidak jalan. Karena apa? Karena di SD yang pertama untuk anak-anak yang cacat ini jarang, ya, jarang. 1-2 mungkin ada yang orang tuanya mungkin memang waktu itu disarankan oleh sekolah untuk disalurkan ke sekolah yang semestinya biasanya tidak menerima, sehingga terjadi. Nah, itu pun tidak setiap sekolah ada, ya, ini sehingga program inklusi untuk sekolah dasar ini tidak jalan karena memang itu. Yang kedua, peralatannya, ya, sarananya juga belum ada, tidak ada. Di sekolah Anda mungkin juga tidak akan ada, itu belum ada. Artinya sekolah-sekolah untuk mendukung anak-anak cacat ini belum ada. Yang ketiga, kemampuan guru yang hanya ditatar
2-3 hari ini tentu belum mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan terhadap anak-anak penyandang cacat. Mulai dari cacat A sampai E, bahkan yang G. Ya, bahkan yang G ini mungkin tidak mampu. Sehingga sampai saat ini saya kira program itu atau belum bisa jalan. Entah nanti apakah itu lanjut atau tidak, kita tunggu saja. Kemudian rumpun pendidikan luar biasa, luar sekolah, jadi non formal istilahnya, ya, non formal. Kalau sekolah kita ini adalah sekolah formal. Kalau luar sekolah itu sudah non formal, masuk pada non formal. Yaitu ada kelompok belajar, kelompok belajar atau kejar paket. Nah, kejar paket itu ada apa nanti tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA atau SLTA. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak yang belum sekolah dan anak yang putus sekolah. Nah ini memang variatif sekali, tapi juga tidak semua daerah ada, ya. Tapi biasanya yang ada di pelosok-pelosok ini banyak terjadi anak yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah biasanya yang latar belakang orang tuanya ini kurang mampu biasanya. Kalau di pelosok biasanya lebih baik kerja daripada sekolah, kelihatannya seperti itu. Di daerah Anda masih ada enggak seperti itu? Halo? Halo? Ya, Pak, ada Pak yang putus kerja paket. Jadi lebih baik kerja daripada sekolah, ada itu ya? Ada Pak, apalagi pandemi sekarang ini Pak, banyak pilih yang kerja. Oh iya toh. Oh berarti pandemi memang berpengaruh sangat besar ya terhadap kehidupan kita, baik itu orang tua sampai pada anak-anak. Jadi anak-anak lebih baik kerja daripada sekolah. Ya memang saya lihat, saya sendiri punya cucu itu ya ternyata kelihatannya di rumah itu jemu. Ya, kalau bermain ya 1 hari penuh itu di luar. Sehingga Pak. Banyak yang kerja itu juga Pak. Gitu. Anak-anak kelas. Iya. Anak saya juga Pak nyambi kerja itu baru kelas 2 SMK. Oh iya, kalau sudah SMK enggak masalah itu karena sudah dewasa. Artinya bisa mengatur. Mengatur begini, kalau misalnya mungkin tugas-tugas sekolahnya ya selesai mungkin dalam 1 jam, 2 jam kan bisa dimanfaatkan untuk kerja yang lain. Itu enggak masalah. Tapi kalau yang SD ini biasanya yang kadang anak-anak itu jemu di rumah. Itu saja mainnya hanya TV, kemudian tuh sering malah main laptop seharian itu. Nah ini ya kalau main laptop ya positif biasanya, tapi juga bisa juga negatif karena laptop kan banyak juga ya hal-hal yang di luar pendidikan. Ya, jadi untuk rumpun ini luar sekolah ini adalah non formal. Yang di situ ada kejar, kelompok belajar, ada A, ada B, ada C. Yang A setara SD, yang B setara SMA, kemudian SMP, yang C setara SMA. Ini. Dan ijazahnya sama, artinya harganya sama, tidak ada perbedaan. Yang kejar paket A bisa untuk melanjutkan ke SMP, yang kejar paket B bisa melanjutkan SMA, dan yang kejar paket C bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nilainya sama. Itu dulu. Kalau sekarang perkembangannya saya belum tahu. Tapi mungkin juga masih sama. Ya, masih sama. Nah, kemudian rumpun sekolah vertikal. Ya, pengembangan sekolah vertikal. Vertikal artinya hubungan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ya, itu vertikal. Kalau horizontal ya antar. Meliputi input ini kualitas pendidikan, ya kualitas pendidikan. Ya.
terdiri dari siswa. Jadi kalau kualitas pendidikan ini mau baik, itu tentu harus ada 3 hal ini. Ada input terdiri dari siswa, guru, lingkungan, alat, dan segala karakteristiknya, ya, termasuk kemampuan, inteligensinya, bakat, ya, minat, dan kebiasaan siswa. Ini inputnya, input masukannya. Kemudian itu diproses dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Itu kan di KBM kan ada anak, ada guru, ada lingkungan, ya, kemudian ada bakat, minat, dan banyak. Kemudian proses terjadi di dalam KBM. Kemudian ada hasil output, ya, yang ketiga adalah output. Setelah ada input diproses jadi output atau hasil, ya. Nah, artinya prestasi anak. Nah, output yang baik itu yang bagaimana? Output yang baik adalah output yang, ya, kalau sistem bisnis itu adalah biaya sedikit hasilnya banyak, ya. Jadi dengan kegiatan yang dilakukan ini akan menghasilkan satu prestasi yang bagus, yang baik, yang tinggi prestasinya. Itu output yang baik. Kemudian pengembangan relevansi pendidikan, ya. Jadi pengembangannya, relevansinya, kalau tadi kualitasnya, sekarang relevansinya. Memberi pemenuhan kebutuhan siswa, ya, kebutuhan kerja, kehidupan, ya, di masyarakat yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikannya. Jadi kalau anak tidak mampu melanjutkan, ya kerja, karena sudah dibekali, ya, sudah dibekali. Syukur bisa melanjutkan, ya, bisa melanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga pengembangan efisiensi, efisien. Ya, disebut efisien jika hasil baik atau maksimal dengan biaya yang wajar. Ini sama dengan yang saya sampaikan di depan. Itu namanya efisien. Kemudian dalam manajemen nasional tentang desain dan profesional terkandung beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin, ya, kadang-kala orang itu dengan disiplin sok enggan, sok kurang cocok. Ya, padahal disiplin ini kan banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Disiplin. Kemudian etos kerja. Nah, bagaimana etos kerja seseorang? Ya, apakah tinggi atau rendah? Ini. Nah, harapannya tentu punya etos kerja yang tinggi. Kemudian keahliannya. Nah, guru harus punya keahlian tertentu. Dan memang keahlian ini ya seperti Anda lakukan sekarang dengan menempuh SD ini menjadi satu keahlian. Kemudian untuk KB2 Inovasi Pendidikan di SD yang terdiri dari 11 komponen, ya. 11 komponen itu satu personalia. Nah, di SD ini kan ada SPM misalnya. Apa itu SPM? Pernah dengar? Halo? STM tinggi itu Pak IQ-nya Pak. SPM bukan, SPM. Standar pelayanan minimum. Oke, betul, ya, standar pelayanan minimum atau minimal. Nah, aturannya menurut SPM, ya, SPM itu misalnya jumlah guru tiap sekolah itu berapa minimal? Berapa minimal? Menyangkut personalia. Nah, ini personalia, satu personalia. 8, Pak. 8 dengan perincian 6 guru kelas, 1 guru olahraga, 1 guru agama.
Ya. Oke. Ada pendapat yang lain dari teman-teman? Ini Mas Tiawan ini ya? Nggih, Pak. Ya. Oke. Yang lain Kepala silakan sekolah berpendapat. dihitung mboten nggih, Pak? Ya. Kepala sekolah. Kepala sekolah dihitung 9, Pak. Iya. Iya. Betul. Ya. Ya, oke, ada revisi. Monggo, yang lain apakah ada tambahan atau mungkin sama dengan Mas Tiawan atau mungkin beda? Silakan. Minimal menurut ya. Siapa? Ada guru bahasa Inggris Ya. sama guru kesenian batik itu apa ya? Kesenian ya, Pak? Iya. Iya. Itu. Iya, sama guru bahasa Jawa sendiri. Itu. Ya. Itu ya. Jadi ada tambahan, ada pandangan lain, ada guru bahasa Inggris, ada guru kesenian, ya ini. Kalau guru bahasa Inggris, guru kesenian itu masuk guru apa itu? Istilah yang mulok. Mulok, Pak. Mulok. Muatan lokal, Pak, itu. Ya, bahasa Jawa termasuk suka mulok. Mengajarnya mulok ya. Tapi untuk istilah gurunya, guru apa itu? Apakah guru kelas, guru mata pelajaran, ya? Guru mata pelajaran. Ya, guru mata pelajaran. Jadi ya. Guru mapel. Ya. Ya, guru mapel, betul. Ya. Jadi itu standar pelayanan minimal begitu bunyinya. Ya. Jadi mengatur standar minimalnya suatu sekolah itu harus mempunyai misalnya tenaga guru 9. Itu rinciannya adalah 1 kepala sekolah, 6 guru 6 guru kelas, kemudian ada guru mapel ya, ada guru mapel minimal 3 guru mapel, 1 guru olahraga, 2 guru agama, ya 3 guru yang lain termasuk yang lain. Maka minimal saya katakan minimal. Ya. Nah, jadi tergantung sekolah masing-masing nanti. Tapi yang jelas harus 3 ini harus terpenuhi. Kepala sekolah, guru kelas, guru mapel. Ya, guru mapel. Lah, guru mapel ini nanti tergantung kebutuhan sekolah. Mungkin tadi ada yang menambah musik, ada yang menambah bahasa Inggris, ada yang menambah batik sebagai mata pelajaran mulok, muatan lokal, boleh saja. Maka masing-masing daerah berbeda. Kalau potensi di daerah Bayat ada gerabah, ya mungkin bisa menarik dulu untuk melatih tentang gerabah atau mungkin lurik atau mungkin batik dan seterusnya. Ya. Maka istilah yang umum mapel ya, guru mapel. Nah itu nanti tergantung kebutuhan daripada sekolah. Tapi yang 3 itu mesti, artinya guru olahraga, guru agama, ya. Kemudian untuk kalau guru bahasa Jawa biasanya dirangkap guru kelas ya. Kalau bahasa Jawa ini kan jarang ada lulusan bahasa Jawa ini, ya jarang ada. Jadi itu standar minimalnya. Kemudian untuk ruang belajarnya atau ruang kelasnya minimal berapa kira-kira? Di standar pelayanan minimal. Oh, belum ke ruang. Sekarang di sana ya, itu dulu itu tiap sekolah harus punya tenaga tata usaha. Tenaga tata usaha. Apakah sudah ada di sekolah Anda? Apakah sudah ada di sekolah Anda? Ada, Pak. Halo? Tenaga tata usaha. Iya, Pak. Ya, kalau yang swasta ya mesti ada, sudah ada yang swasta karena mampu membayar. Tapi untuk yang negeri ini jarang. Tata usahanya ya guru itu sendiri. Ya. Tapi juga banyak yang sudah punya sekalipun negeri. Yang di kota-kota itu biasanya yang mampu membayar itu mesti mengangkat tata usaha. Nah ini, jadi kemudian untuk rombongan belajarnya ya biasanya
kelasnya ya memenuhi syarat 6 ruang belajar. Kemudian biasanya ada juga yang 1 laborat, ya, 1 termasuk ruang kepala sekolah, ruang guru, ini harus ada, ya, harus ada. Itu kalau Anda mau melihat persis ada di kira-kira instrumen apa itu? Pernah menjumpai, pernah melihat? Ada ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, kemudian ada ruang perpus, ada ruang sarana dan prasarana, Pak. Iya, dan prasarana, iya. Oke. Ruang betul. ekstrakurikuler, Pak. Ya, ruang ekstrakurikuler ini biasanya ada, dan itu biasanya dinilai melalui akreditasi, ya, akreditasi. Ya, itu biasanya ada seperti itu. Diakreditasi penilaiannya sampai sedetil itu. Jadi UKS pun harus ada. Ruang guru, ruang kepala sekolah harus dipisah. Ya, kemudian laboratorium termasuk ruang keterampilan tadi. Ya, ini di sana ada. Ya kalau tidak ada, tidak ada itu cuma standar pelayanan minimalnya kan mempersyaratkan seperti itu. Tapi kenyataan jarang sekolah yang sudah memenuhi syarat standar pelayanan minimal. Kalau gurune wae saiki masih banyak yang kurang kok. Iya toh? Di sekolah Anda kira-kira kurang atau lebih gurune? Kurang, Pak. Kecuali swasta. Kalau swasta jelas terpenuhi. Tapi kalau negeri biasanya banyak yang masih kurang. Iya, masih kurang. Nah, ini sebenarnya PR pemerintah yang mungkin tahun ini juga Anda sudah bisa mendengar ada 2 program pengangkatan, yaitu melalui CPNS dan melalui PPPK. Iya, PPPK, P3K, nggih. Ya, mudah-mudahan lancar sehingga segera terpenuhi kebutuhan guru di daerah kita, ya. Sehingga bagaimana kualitas pendidikan akan terjadi ketika gurunya kurang, kan begitu. Ya toh? Nih, karena itu mudah-mudahan lancar dan segera terrealisasi. Nah, kemudian fasilitas fisik sudah, penggunaan waktu. Nah, ini penggunaan waktu. Di sana juga diatur, kalau di atas tadi sudah ada per minggu 33 jam, kemudian per tahun ada 240 hari, ya, ini mengatur waktu, berhubungan dengan waktu. Kemudian prosedur pembelajarannya, yaitu tatap muka, dan mungkin dengan sistem klasikal, ya, klasikal. Peran yang diperlukan, ya, kira-kira apa peran yang diperlukan oleh sekolah itu, ya, ya. Peran yang diperlukan. Jadi di situ kita perlu melihat satu setting secara keseluruhan di sekolah itu, ya, ya. Ini sebenarnya satu tambahan peran yang diperlukan di masing-masing sekolah. Jadi kalau sekolah itu biasanya kan ada beberapa tugas tambahan di sekolah itu, ya. Mungkin ada yang bertugas sebagai petugas perpustakaan, ada juga yang bertugas menjadi petugas UKS, ya. Ada juga yang mungkin bertanggung jawab tentang laboratorium, ya. Ini jadi peran yang diperlukan itu apa? Kemudian wawasan dan perasaan. Nah, ini wawasan seorang guru perlu terus ditambah, termasuk warga sekolah lain. Mekanisme kerja atau hubungan kerja, saya kira ini tidak barang baru lagi. Tetap mekanisme kerja sesuai dengan program yang ada. Tugas pokok dan fungsi masing-masing guru atau tupoksi. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa? Ya, mekanismenya
ya, hubungan birokrasinya seperti apa, ini tentu akan ada diatur di sana di SPM. Kemudian bekerja dengan sistem, ya, dengan sistem apa itu. Jadi kita perlu menciptakan sistem kerja atau hubungan kerja yang jelas, yang harmonis, yang harmonis. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa. Di sana di setting standar pelayanan minimal. Kemudian contoh inovasi pendidikan, PhD, contoh-contohnya satu kurikulum oleh BSNP. Singkatan apa itu BSNP? BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan, Pak. Iya, Badan Standar Nasional Pendidikan. BSNP. Ya. BSNP. Tahun 2010 pendidikan dasar harus sudah menerapkan KPST. Nah, ini model KPST. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, bidang pembelajarannya adalah quantum learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Ini nyaman dan menyenangkan. Tadi di atas sudah kita ulas tentang menyenangkan, belajar yang menyenangkan. Tentu di tingkat SD pun masih berlaku bermain sambil bekerja, learning by doing. Kemudian bidang manajemen, ya, menerapkan sistem MBS yang terdiri dari 3 pilar. 1, manajemen, ini kepala sekolah, ya, bagiannya kepala sekolah melalui manajemen partisipatif. Artinya apa? Artinya manajemen yang tidak perlu diminta, perlu ada pada sekolah tidak ada partisipasi terhadap sekolah, baik itu kualitasnya, baik itu pengaturannya, ya, baik itu program-programnya. Silakan punya partisipasi seperti apa, punya andil untuk memajukan sekolah. Kemudian yang kedua, PAIKEM. Ini bagiannya guru, tugas guru, yaitu mengajar, ya, yang tidak konvensional, ya, ora tradisional, tidak begitu saja, ya, tidak begitu saja, menggunakan metode juga yang bervariasi. Ya. Nah, sekarang untuk mengajar tidak konvensional, kira-kira yang sudah Anda lakukan apa untuk tidak konvensional mengajar ini? Silakan. Jadi orang ngono wae. Apa kreativitas Anda yang sudah dilakukan? Halo? Halo Bapak. Ya, silakan. Saya coba jawab ya Pak. Ya. Yang sudah saya lakukan untuk mengajar kemarin dengan menggunakan media. Salah satunya media teknologi informasi. Kemudian pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan materi yang dibahas pada saat itu. Iya. Pengaten Pak. Iya. Oke. Yang lain yang sudah pernah dilakukan? Masih ya, saya ya, metode informasi, teknologi informasi. Lagi? Enggak? Saya Pak. Ya, Mbak, apa itu? Kalau saya mungkin karena saya juga mengajar di kesenian budaya. Selain saya saya ngeles juga, terus saya tambah dengan melakukan kunjungan ke, jadi kayak seperti pabrik pembuatan gamelan, alat musik tradisional dan alat musik yang lain juga. Jadi nggak cuman
di sekolah atau di rumah aja gitu Pak. Jadi saya ajak juga ke pabriknya langsung, mereka bisa juga ikut, ya mereka juga bisa ikut menabuh, terus memetik alat musik, bisa mencoba gitulah Pak intinya. Iya. Ya, itulah keuntungannya. Jadi ada inovasi, ada kreativitas. Yang lain, monggo, yang lain. Bagus, nggih. Yang lain. Yang pernah. Ya Pak, itu saya nambahi Pak, itu biasanya kalau di PAUD ada temanya, ada puncak temanya. Contohnya kalau sudah puncak tema, umpamanya temanya makanan, kita ajak ke produk makanan, contohnya ke pabrik roti, seperti itu Pak. Iya, yang lain, betul, ya. Memang harus begitu, ya. Jadi anak tidak hanya tadi mendengar, tidak hanya melihat, tapi juga menyajikan langsung. Nah, ini yang lain silakan. Bagaimana supaya mengajar itu tidak konvensional, itu saja. Ada semacam kreativitas, ada semacam inovasi atau pengembangan, seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Yang lain silakan. Tidak ada? Tidak ada, ya. Silakan. Itu dari aspek pengetahuan ya. Silakan dikembangkan seperti itu. Ada inovasi, ada kreativitas. Lalu dari aspek tempat belajar, ini juga perlu, ya, harus ada semacam perubahan. Jangan sampai hanya konvensional saja. Ya, jadi hanya itu saja. Anak akan menjadi jemu. Kalau di SLB Pembina di Pemalang itu kan ada kelas yang memang harusnya begitu. Jadi hari Senin misalnya di kelas ini, hari Selasa nanti dipindah di kelas mana, hari Rabu pindah di kelas ini. Jadi begitu berantai. Ini sebuah inovasi ya, Sehingga karena dia anak cacat yang memang harus punya dikembangkan daya kreativitasnya, sehingga ada program seperti itu. Nah, kalau di SD ini, anak-anak semuanya normal. Nah, ini perlu hanya ada setting kelas yang berbeda. Tidak perlu berpindah, tetapi setting kelas saja yang dirubah atau diubah. Setting kelas. Misalnya dari kelas yang berderet berjajar, muka belakang, samping kanan kiri, tapi bisa dirubah juga dengan model angkare atau tengah lingkaran, atau mungkin juga dengan cara kelompok, ya, dikelompok-kelompokkan, misalnya mungkin satu kelompok 4 atau 6 anak, ya, ini silahkan dicampur anaknya. Tidak perlu membedakan jenis kelamin, karena kita perlu menanamkan pada anak terkait dengan kebersamaan tadi di atas, kebersamaan dan toleransi yang tinggi terhadap teman. Nah itu, jadi harus dikondisikan seperti itu. Jadi silakan itu diupayakan sehingga terjadi satu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pokoknya anak dibuat senang. Kemudian PSM, peran serta masyarakat, ya, sebagai mitra kerja, ya, peran serta masyarakat, PSM. Nah, ini sebagai stakeholder-nya, pemangku kepentingan. Jadi ada orang tua, masyarakat, dan sekolah. Ini adalah para pemangku kepentingan. Ya, nih. Jadi perlukah masyarakat berperan di sekolah? Ya, sangat perlu. Kalau misalnya terkait dengan fisik, mungkin bisa memberikan bantuan berupa material, mungkin juga tenaga. Kalau bersifat kurikulum misalnya bisa memberi masukan terhadap
materi yang mungkin di daerah itu sangat menonjol, sangat populer, sangat menjadi nilai plus dari daerah itu sehingga masuk pada kurikulum bisa ya ini. Dari aspek pendanaan mungkin masyarakat bisa memberikan pendanaan kepada sekolah dalam rangka mendukung program-program sekolah. Nah, oleh karena itu perlu dikondisikan. Saya kira dari masing-masing sekolah sudah terbentuk komite sekolah. Sudah ya, sudah ada nggih? Halo? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Iya, sudah, Pak. Sudah ada. Jembatane nggih sebagai mitra, sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, ya, antara sekolah dan masyarakat, sehingga terjadi satu hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Kemudian prinsip dan model inovasi pendidikan. Ada 3 hubungan dalam inovasi pendidikan. Pertama, hubungan reaktif, reaksi, reaktif. Respon kekuatan dari luar seperti tekanan politik, tekanan sosial, dan kebudayaan. Nah, biasanya ada itu pengaruh-pengaruh itu. Ada pengaruh-pengaruh. Ya. Pernahkah mengalami tekanan politik di sekolah Anda? Coba contohnya seperti apa kalau pernah mengalami. Yang Anda rasakan loh, sesuai dengan perasaan Anda. Silakan. Halo? Iya, halo Pak. Pak, kalau LMS niku termasuk tekanan politik bukan gitu, Pak? Ini yang kita lakukan LSM, ini. LMS, Pak. LSM. LSM. Ah, okay. Oh iya, iya. LSM toh, Lembaga Sosial Masyarakat. Iya. LSM ya. Iya. Iya, kalau itu masuk itu. Lah, apa kaitannya dengan LSM yang pernah ada temu di sekolah? Kalau di sekolah saya yang dulu kan masih ikut SD negeri, Pak, ngajarnya. Iya. Nah, itu pernah didatangi LSM seperti itu, tapi ya intinya itu yang istilahnya menyambut itu kan kepala sekolahnya lah. Setelah itu, setelah menyambut itu ya balik ke kantor itu ya istilahnya agak berundel atau bagaimana itu loh. Intinya itu diminta uang begitu, Pak. Oh, iya, 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 ya, itu sangat jelas. Artinya ya tekanan politik. Nah, maka di situ ada hubungan reaktif ya, istilahnya hubungan reaktif. Reaksi ya, reaksi. Mungkin ya terkait dengan masalah apa mungkin ya. Kalau masalah KBM saya kira tidak mungkin. Ya, mungkin ya karena kita tidak tahu ya itu masukkan saja hubungan politik kan. Kemudian kalau ekonomi sosial ada enggak kira-kira? Barangkali di sekolah Anda ada yang terkait dengan ekonomi sosial. Mungkin sebagai sponsor atau mungkin sebagai donatur atau mungkin sebagai bentuk kerjasama. Saya kira ada itu. Saya kira ada. Cuma apa itu mungkin Anda belum bisa untuk menuangkan. Coba diingat-ingat. Kira-kira apa yang telah masuk terkait dengan ekonomi sosial. Saya lagi, Pak, Setiawan, Pak. Nggih. Kalau untuk yang ekonomi sosial, ada istilahnya, contohnya di SD saya yang sekarang itu kan swasta, gitu, Pak. Itu untuk ekonomi sosialnya ya sangat berpengaruh terhadap inovasi pendidikan karena adanya seperti donatur itu sangat mempercepat untuk melakukan inovasi-inovasi seperti pengadaan alat atau
training guru-guru atau yang lain itu bisa istilahnya semakin memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah begitu Pak. Iya, bagus. Ya. Sebenarnya yang kita harapkan seperti ini ya. Nah, karena itu inovasi harapannya kan seperti itu. Inovasi reaktif ya, reaksi dari kalau itu mungkin dari orang tua ya Mas, orang tua atau wali murid. Ya, ya harapannya kan seperti ini, bukan yang tekanan politik ya, bukan yang tekanan politik. Sehingga namanya inovasi pengembangan ke arah yang lebih tentu akan menghasilkan hal yang positif kan mestinya begitu. Oke, itu bagus. Jadi maka ini dikatakan hubungan reaktif yang termasuk inovasi pendidikan. Oke, bagus. Jadi syukur memang ini digali. Artinya ekonomi sosial ini memang perlu karena mendukung kemajuan pendidikan. Kalau pernahkah ada sponsor dari suatu perusahaan, misalnya buku atau mungkin alat peraga, ada enggak kira-kira? Sponsornya pernahnya seperti toko atau UD untuk PT itu kayaknya belum Pak. Belum. Nah, ya, jadi masih toko ya sifatnya. Ya, tapi sudah bagus di situ. Artinya apa? Inovasi tentu jalan kalau seperti itu. Nah, untuk ke PT atau ke perusahaan ya itu tentu pakai proses ya, pakai proses. Tapi kalau diupayakan, saya yakin tentu itu akan bisa, tergantung bagaimana menyikapinya atau menindaklanjutinya. Oke, nah itu jamnya jam berapa ini? Jam berapa? Saya sudah dengar azan. Jam 3 Pak, kurang sedikit. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit Pak, kurang 2 menit. 2 menit. Ya. Oke. Selanjutnya begini. Untuk materi kita sampai di sini dulu. Silahkan yang kami sampaikan untuk ditindaklanjuti di sekolah masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan ini ada TT yang kedua, ya, TT yang kedua. Soal sudah saya posting di LMS, silahkan dikerjakan. Kemudian saya mengharapkan, bukan berarti saya ngoyak-oyak, hanya saja jangan sampai lewat waktu yang ditentukan. Itu. Yang kedua, kalau ada revisi itu kan masih ada waktu. Maksud saya begitu. Mengapa harus ada revisi? Saya mengharapkan nilai teman-teman ini baik. Sehingga kalau saya menilai apa adanya jawaban yang mungkin kurang baik, karena ini LMS dokumennya ada di UT, ya, maka harapan saya untuk revisi silakan dikerjakan. Ya, kemudian tolong itu kemarin saya kan nge-share tentang nama nomor HP masing-masing, ya. Nama nomor HP masing-masing. Ternyata ada yang bukan nama aslinya, anaknya atau mungkin saudaranya. Nah, ini tolong ya, itu sampaikan ke saya sehingga kalau saya perlu komunikasi pribadi dengan Anda ini bisa lancar. Maksud saya hanya izin Pak. Saya kira itu saja. Selamat sore, selamat istirahat dulu. Masih ada jadwal ya. Nah, selamat sampai ketemu minggu depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ayo.